Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan nahwu, membaca kitab Qatrun Nada wa Balus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-mu'rab wal mabni minal asma, yaitu pembahasan isim-isim yang dia itu mu'rab dan juga isim-isim yang masuk dalam kategori mabni. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa yang mabni, di antaranya yaitu amsi. Nah, baik, ikhwan baca ikhwan. Wa amma amsi, tolong dibaca ikhwan. Fadhal. Ana Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa amma amsi idza aradta bihi al-yawma alladhi qabla yaumika wa ahlul hijazi yabanunahu 'alal kasri fayaquluna madha amsi wa taqaftu amsi wa ma ra'aituhu mut amsi bil kasri fil ahwali salasati. Qala syairu mana al-baqa'a taqallubu asy-syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a wa ghurubuha safra'u kal warsi. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fadlil qada'ihi amsi. Fa amsi fil baiti fa'ilun limadha wa huwa maksurun kama tara. Waftaraqat banu tamimin firqataini. Nah, di sini nggak disebutkan ya. Baik. Nah, kelas nggak disebutkan di sini. Baik. Jazakallah khair akhana Yarsa. Nah, di sini ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, ya, yaitu pada kalimat ams. Wa amma amsi idza aradta bihi al-yawma alladhi qabla yaumika fa ahlul hijazi yabnunahu 'ala al-kasri. فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته منذ أمسي. Nah, ini lafaz amsi ikhwan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dia termasuk isim yang dia itu mabni dengan kasrah dan tidak berubah walaupun kemasukan amil. Demikian. Jadi di sini contohnya mu'allif mengatakan madha amsi wa'takaftu amsi wa ma ra'aituhu mundu amsi.
bil kasri fil ahwali thalathati qala asy-sya'ir mana'al baqa'a taqallubu syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Ya, kurang lebih artinya kelanggengan telah dihalangi oleh perputaran matahari. Wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'i kalwarthi. Wa ghurubuha safra'u kalwarthi. Dan terbitnya dari arah yang tidak menjadi tempat tenggelamnya. Kemudian terbitnya tersebut itu merah dan jernih. Al-yawma a'lam aw tulu'uha hamra safiyatan wa ghurubuha safra kalwarthi. Dan tenggelamnya itu kuning laksana wars, yaitu sejenis tumbuhan yang berwarna. Kemudian al-yawma a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Hari ini aku tahu apa yang akan datang kepadanya. Baik. Di sini muallif menyebutkan kalimat amsi. Dia itu tidak berubah. Ini menunjukkan bahwasannya kalimat amsi ini termasuk salah satu isim yang mabni atau dharab yang dia itu mabni. Kemudian muallif mengatakan fa amsi fil baiti fa'ilun. Ya. Maka lafaz amsi pada bait itu adalah fa'il limadha untuk kalimat madha. Asalnya adalah wa madha amsi bi fasli qada'ihi. Kita enggak mengatakan wa madha amsun. La. Kenapa? Karena dia adalah mabni. Tamam. Ya. Wa huwa maksurun kama tara. Dia itu mabni dengan kasrah sebagaimana engkau melihatnya. Baik. Aftaraqat Banu Tamim firqataini. Sini enggak disebutkan oleh Syekh tentang perpecahan dari Banu Tamim. Ya. Atau bisa kita sebutkan ya, kalau amsi maksudnya sehari sebelum hari kita ini. Misalnya sekarang kita hari Jumat, sebelumnya hari Kamis, namanya amsi. Sedangkan kalau sudah hari Rabu, dia bukan amsi, itu bisa amsan, bisa juga amsun. Nah, itu dia tidak mabni lagi. Yang mabni itu ya sehari sebelum hari kita ini. Hari sebelumnya hari Kamis. Jadi hari Kamis adalah hari Jumat, afwan ya. Kalau misalnya hari Sabtu hari Jumat sekarang berarti hari Kamis, yaitu hari sebelumnya, itu hari sebelum hari ini. Baik. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan tentang Banu Tamim ya, ini ya yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini Aftaraqat Banu Tamim itu diulangi sama beliau ya, ada dua. Ba'dhum yu'ribu dzalika kullah bil-dhamm raf'an wa bil fathi nasban wa jarran wa yaqul ya, sama juga dengan ini. Jadi bisa amsu, kemudian amsa, kemudian amsi ya. Dan penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Ini penjelasan tentang syair tadi ya, yaitu al-lugha al-baqa arada bihi ad-dawama wal khuluda wal warth wal za'faran bi fasli qada'i arada bil fasil ay al-qati wal masdar bi ma'na ismul fa'il. Ini penjelasan tentang makna syair tadi, itu kita nggak butuhkan karena sudah kita terjemahkan tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Di sini ya, faminhum man a'rabuhu, ya, atau man a'rabahu bil dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan faqal madha amsu bil dhammati wa'takaftu amsa wa ma ra'aituhu mundu amsa bil fathi qala asy-sya'ir, ya, qala asy-sya'ir laqad ra'aitu 'ajaban ul amsan ajaizan mithla as-sa'ali khamsan ya'kulna ma fi rahlihinna hamsan la tarakallahu lahunna dirsan wa la lakinan dahra illa ta'san. Baik. Yang menjadi acuan kita adalah lafaz amsan. Ini di sini sebagian mereka menjadikan mu'rab lafaz ams tersebut yaitu dengan dhamma rafa, contohnya madha amsu yaitu dengan dhamma, kemudian wa'takaftu amsa dengan fathah secara mutlak, kemudian wa ma ra'aituhu mul amsa dengan fathah juga. Dan mereka membawakan syair. Dalam bahasa Arab di antara sumber atau dalil itu adalah syair-syair orang terdahulu. Al-muhim kesimpulannya ikhwan dan akhwat, pada lafaz ams itu ada khilaf di kalangan para ulama dan antaranya Banu Tamim. Sebagian mereka menjadikan mabni dengan kasrah, sebagian lagi itu mu'rab, yaitu mu'rab ya dengan dhammah, kemudian dengan fathah yaitu ghairu munsharif. Jadi dia mu'rab namun ada ta'lidnya. Apa ta'lidnya? Yaitu ghair munsharif. Jadi kita mengatakan jaa amsu, ra'aituka amsa, marartu bi amsa dan lain sebagainya. Jadi dia mu'rab namun ghair munsharif. Demikian. Kemudian lagi disebutkan di sini wa minhum, ya, dan sebagiannya adalah man a'rabahu bil dhammati raf'an wa banahu 'alal kasri nasban wa jarran. Sebenarnya lagi mengatakan ya di i'rab dengan dhamma, ya, mu'rab dengan dhamma pada saat rafa, kemudian mereka mengabnikan pada dua hal yaitu wa banahu 'alal kasri nasban wa jarran, yaitu mabni dengan kasrah pada saat nasab dan juga pada saat i'rabnya jar. Wa za'ma Zujaji anna minal arab man yabni ams 'alal fathi wa anshada 'alaihi qawluhu mundu amsa wa huwa wahmun. As-sawabu ma qaddamnahu min annahu mu'rab ghairu munsharif. Wa za'ama ba'dhum anna amsan fil baiti fi'lun madin wa fa'ilu mustatir taqdiruhu mul amsal masa. Baik. Nah, ini. Kemudian Az-Zajjaji ini salah seorang ulama nahwu juga, ya, memiliki anggapan ya bahwasannya ada sebagian dari orang Arab mereka itu menjadikan ams itu dengan amsa, mabni dengan ams 'alal fathi wa ansyada 'alaihi qawluhu mud amsa, dan dalilnya adalah mereka membawakan nasyid berupa ucapan dari penyair tersebut yaitu mud amsa. Wa huwa wahmun. Ini merupakan pendapat yang kurang tepat, pendapat yang ada kelemahan di situ. As-sawabu, dan yang paling benar adalah ma qaddamnahu min annahu mu'rabun ghairu munsharif. Ya, yang kita lebih dahulukan, lebih menenangkan hati adalah sesuatu yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasannya ams itu adalah mu'rab dan dia tidak munsharif. Wa za'ama ba'dhum, dan sebagian lagi berpendapat anna ams fil bait fi'lun madin. Sebagian mengatakan kalimat amsa yaitu ini ya pada bait itu adalah fi'il madhi. Fa'ilnya takdirnya adalah mustatir, fa'ilnya takdirnya adalah mul amsal masa'u, pada saat datangnya waktu sore. Baik. Al-muhim ikhwan dan akhwat, dari pembahasan ini
Ya, kita bisa mengetahui bahwasannya kalimat ams pertama terjadi silang pendapat di kalangan para ulama ahlul lughah, terutama Banu Tamim. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, amsi ini dia itu secara asal adalah mabniun 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Itu secara asalnya. Dan tadi kita sudah sebutkan adanya perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia itu mu'rab, ya, kemudian ghair munsharif, tidak ditanwin, jadi amsu, kemudian amsa, kemudian amsi. Ada juga yang mengatakan dia itu rafa dengan dhamma, yaitu amsu, kemudian nasab sama jarnya sama-sama fathah, yaitu amsa, kemudian amsa. Nah, itu yang kita bahas tentang pembahasan kalimat amsi. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, anak ulangi kembali, secara asal ams itu adalah mabni dengan kasrah, amsi. Kemudian setelah itu ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih, yang kuat, bahwasanya amsi itu termasuk isim yang mabni. Allahu a'lam bissawab. Kenapa disebutkan khilaf di sini? Itu tujuannya untuk ziyadatul ma'lumat indana, untuk menambah pengetahuan, ya, bahwasanya di situ ada khilaf di kalangan para ulama ahlul lughah, dan ini wajib bagi kita, ya, untuk mengetahui hal tersebut. Demikian. Baik. Nah, selanjutnya, akhwat, ikra ya akhwat. Akhwat, fadhal akhwat, dibaca. Akhwat, fadhal akhwat. نعم أنا أستاذ. Fadhal. بسم الله. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته ب11 وأخواته. تقول جاءني 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت ب11 رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته إلا 12 فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت ب12 رجلا. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. Ahsanti. Qira'ah mumti'ah. Barakallahu fiki. Baik. Al-muallifu menyebutkan di sini rahimahullahu ta'ala, walamma faraqtu min dzikril mabniyyi 'ala al-kasri dzakartu al-mabniyya 'ala al-fathi wa matsaltuhu bi 11 wa akhawatihi. Baik. Perhatikan yang fusha, yang sahih itu kha-nya di fathah. Ya, jadi akhawatihi. Jadi kalau ukhtun itu jamaknya akhawatun. Itu yang fusha, yang sahih. Sedangkan kalau akhwatun itu memang digunakan, cuman lebih afdalnya kha-nya itu di fathah. Jadi akho. Demikian. Wa akhawatihi. Taqul ja'ani 11 rajulan
wa ra'aitu ahada asyara rajulan wa marartu bi ahada asyara rajulan. Bi fathil kalimataini fil ahwali thalathati wa kadza taqulu fi akhawatihi illa ithnai asyara fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran taqulu ja'ani ithna asyara rajulan wa ra'aitu ithnai asyara rajulan wa marartu bisnai asyara rajulan. Baik. Nah, di sini muallif mengatakan setelah saya selesai menyebutkan tentang isim mabni yang dia itu maudi dengan kasrah, maka saya sekarang akan menyebutkan isim mabni yang dia mabni dengan fathah. Kemudian aku memberikan contoh atau permisalan, yaitu ahada asyara wa akhawatihi, 11, terkib kalimat 11 dan juga yang semisalnya, saudara-saudaranya. Jadi contohnya taqul ja'ani ahada asyara rajulan wa ra'aitu ahada asyara rajulan wa marartu bi ahada asyara rajulan. Datang kepadaku 11 orang laki-laki, aku melihat 11 orang laki-laki dan aku melewati atau berpas-pasan dengan 11 orang laki-laki. Bi fathil kalimataini fil ahwali thalathati, yaitu dengan memfathah dua kalimat pada 3 keadaan di atas. Baik. Wa kadza taqul fi akhwatihi illa 12 fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Kecuali 12. Ya. Karena kalimat yang pertama itu dia mu'rab, yaitu rafa dengan alif, kemudian nasab dan jar itu dengan ya. Nah, ikhwan dan akhwat, perhatikan ya. Secara asal ya, secara umum kalimat yang dia itu menunjukkan dua kecuali dhamir huma. Perhatikan kaidahnya nih, perhatikan, dengarkan baik-baik. Secara umum segala sesuatu yang dia itu menunjukkan dua dari isim kecuali dhamir ya. Misalnya dhamir huma enggak ya, dia ini mabni. Maka kalimat tersebut pasti mu'rab. Contoh misalnya isim isyarah ketika yadullu 'alal mutsanna hadzani, maka dia bisa berubah hadzaini, dua. Kemudian isim mausul yang asalnya adalah mabni, namun ketika menunjukkan dua, mutsanna, tathniyah, maka dia menjadi mu'rab. Jadi alladzani, alladzaini. Demikian. Kemudian juga ini isnani, isnaini. Nah, itu kaidahnya ya. Baik. Ini ikhwan dan akhwat, kalau mau kita bahas maka akan masuk pada pembahasan al-a'dad al-murakkabah. Ya, al-a'dadul murakkabatu, yaitu bilangan-bilangan yang dia itu memiliki susunan. Naam. Tamam akhwat dan ikhwan dan akhwat, tamam. Baik. Nah, sini perhatikan. Ya. Baik. Nah, pertama ikhwan dan akhwat ya, satu ya sampai dua itu
kaidahnya menyesuaikan dengan ma'dudnya. Nah, jadi ketika kita mengatakan hadza baitun wahidun, hadzani baitani isnani, hadhihi madrasatun wahidatun, hatani madrasatani isnatani. Jadi bilangan 1 dan 2 itu yusawi, ya, al-ma'dud finnau. Nah, jadi bilangan 1 dan 2 itu mengikuti ma'dud, yaitu yang dihitung di dalam jenis dan juga adatnya, bilangannya. Jelas Iwan dan akhwat? Insyaallah ta'ala antum dan antumna sudah mengetahui. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu bilangan 3 sampai 10. Nah, ini kaidahnya itu adalah yukhalif, yaitu menyelisihi yang dihitung ma'dudnya. Kemudian ma'dudnya ini adalah jama' majrur. Ya. Dan perhatikan, yang menjadi patokan itu adalah apa? Dikembalikan kepada mufrad ma'dudnya tersebut. Ya, misalnya begini. Ini buyutun. Ya. Apa mufradnya buyutun, ikhwan dan akhwat? Baitun. Tamam. Nah, karena mufradnya ini ya mudzakkar, maka nanti ketika kita ingin mengatakan misalnya 3 rumah, maka bilangannya kita jadikan muannats. Jadi kita mengatakan salah satu buyutin. Nah, salah satu buyutin. Jadi perhatikan, bilangan 3 sampai dengan 10 itu apa? Yukhaliful ma'dud, yaitu beda. Kalau misalnya antunna menghitung buyut ini mufradnya apa tadi? Mudzakkar. Maka bilangannya wajib muannats dan ma'dudnya yang dipakai itu jamaknya jama' majrur. Nah, kalau misalnya kita ganti, yang kita hitung ini muannats, maka bilangannya mudzakkar. Ya. Jadi misalnya kita mengatakan 3 sekolah. Jadinya apa 3 sekolah ini? Salasu. Kemudian apa, Mat? Salasu. Apa? Madaris. Nih, apa jamannya madrasah? Madrasatun atau madaris? Madaris. Ternyata ada khilaf di antara ikhwan dan akhwat pada pembelajaran kita kali ini ya. Nah, yang arjah, yang raji, yang sahih, madrasah itu jamaknya jamak taksir, madaris. Jadi kita mengatakan salasu madarisa. Ahsan. Nah, jadi salasu madarisa. Demikian. Ya. Thayyib. Nah, ini. Begitu juga sampai dengan bilangan yang ke-10. Jelas, ikhwan? Akhwat? Insyaallah. Jelas. Insyaallah. Baik. Kalau begitu, sebelum kita lanjut kepada bilangan 11 sama 12, kita
Uji coba dulu ya. Dari ikhwan, ana butuh ikhwan 4 orang. Nah, baik. Ikhwan. Baik. Soal yang pertama ikhwan. Siapa yang bisa jawab? Yaitu 4 matahari. 4 matahari. Bagaimana bahasa Arabnya 4 matahari, ikhwan? 4 matahari. Nah, ikhwan. Ayo ikhwan. Ikhwan. Ayo. Mas ikhwan nggak ada gimana ini? Matahari nggak ada jamaknya Ustadz ya. Nah, berarti tidak bisa ikhwan. Kok malah diam? Matahari tidak ada jamaknya. Matahari itu cuma satu. Yang dijadikan jamak itu apabila bentuknya banyak. Rumah satu apa banyak? Banyak. Makanya buyutun, qalamun. Pena satu apa banyak? Banyak. Aklamun. Kemudian pintu. Satu apa banyak? Banyak. Banyak. Makanya abwabun. Nah, jangan meneng baik ikhwan. Ngomong. Matahari tidak ada jamaknya. Baik. Soal yang kedua. Buat ikhwan lagi. Ya. 6. 3 langit. Nah, ikhwan. 3 langit. 3 langit. Nah, apa nih bahasa Arabnya? Saya aku yarso tadi. Salasu samawati, Ustaz. Apa? Salasu samawati. Salasu samawati. Gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Kita tulis di sini ya. Salasu samawati. Salasu ya. Samawati. Begitu ya. Samawati. Nah, ikhwan, ada jawaban yang lain? Apa ini sudah benar? Wah, iki ikhwan ini kok meneng baik iki. Ikhwan. Benar, Ustaz. Sudah benar. Salatu samawatin. Lah, antum ditanwin, ini kok nggak ditanwin? Gimana maksudnya? Kalau di Quran kalau salah ditanwin Ustaz, sab'a samawatin. Sab'a samawat. Ini salah apa benar yang ini yang nggak ditanwin? Harusnya ditanwin, Ustaz. Maka anak tanya, ini salah apa enggak makanya? Salah Ustaz. Salah, berarti salah, enggak benar ini. Ini enggak ada alnya. Ini kurang tepat ya akhi. Jadi kita mengatakan salasu samawatin, tanwin. Tidak boleh antum tidak tanwin ya, kecuali kalau antum yakin. Pertama, dia mamnu'un minas sarf. Yang kedua, dia sebagai mudhaf. Yang ketiga, dia kemasukan al. Kalau ketiga ini tidak ada pada kalimat, maka wajib bagi antum untuk mentanwinnya. Itulah disebut dengan ilmu nahwu. Jelas ikhwan dan akhwat? Jelas. Jelas, Ustaz. Baik, tenang.
Pertanyaan yang ketiga, ikhwan. Lima mobil, ikhwan. Ini nggak boleh salah, ikhwan. Ya, ini mudah sekali, ikhwan. 5 mobil. Mana Ustaz? Nah, kembali gimana? Khamsu sayyaratin. Khamsu sayyaratin. Tamam, ahsan. Betul. Barakallahu fi. Tayyib. Nah, ahsan ikhwan. Akhwat. Nah, sekarang akhwat. Tayyib akhwat. Tujuh, ya, murid laki perempuan, bukan murid perempuan. Apa jadinya akhwat? 7 murid perempuan. Nah, Ustaz. Fadhali. Sab'u talibatin. Ahsanti. Jazatun. Tayyib. Kemudian al-ukh yang lainnya. 5 masjid. Ana Ustaz. Fadhali. Khamsatu masajida. Ya salam. Khamsatu masajidat. Naam. Tayyib. Kapan kita boleh menjadikan dia kasrah? Kalimat masajid. Kalau ada alnya Kalau ada alif lam Ustaz. atau Baik. kalau dia Kalau dia apa? mudhof ilaih. Nah, dia kasrah kalau mudhof ilaih. Kalau misalnya dia ada alnya. Yang sahih dia ada alnya. Nah, sahih. Pertanyaan yang ketiga. Untuk akhwat. 5 tas. 5 tas. Siapa ini? 5 tas. Apa jadinya 5 tas? Akhwat. Khamsu haqaibah. Khamsu haqaiba. Naam. Sah. 5 tas kita mengatakan khamsu haqaiba. Tayyib. Nah, yang kita sebutkan tadi disebut dengan apa? Jama'. Naam, jama'. Nanti akan ada namanya ismul jama'. Jadi ada namanya jama', kemudian ada nanti ismul jam'i. Kalau jama' itu lafaz yang dia memiliki mufrad. Kutubun, ini namanya jama' karena ada mufradnya, yaitu kitabun. Kemudian abwabun, ini namanya jama', mufradnya adalah babun. Kemudian buyutun, mufradnya adalah baitun, ini namanya jama'. Sedangkan kalau ismul jam'i adalah lafaz yang dia itu jama' namun tidak memiliki mufrad. Contohnya adalah nisaun. Ini tidak ada mufradnya. Jadi namanya ismul jama'. Mufradnya bukan imra'atun. Ya, imra'atun adalah isim mufrad yang dia tidak memiliki jama'. Sedangkan nisa adalah jama' isim jama' yang tidak memiliki mufrad. Jadi yang sahih, ketika antum dan antunna sudah levelnya tingkat tinggi dalam ilmu nahwu, maka nisa tidak memiliki mufrad.
imro'atun tidak memiliki jamak. Namun ketika antunna mengajarkan untuk mubtadi'in, pemula dalam bahasa Arab, maka antum dan antunna harus mengatakan nisaun, mufradnya adalah imro'atun. Karena kaidahnya jelas ya, ta'amul kibar summun lis-sabi. Makanan untuk orang dewasa itu biasanya racun untuk anak yang masih balita atau masih kecil. Ajarkan porsi di dalam bahasa Arab sesuai dengan kapasitas anak didik kita. Tidak semuanya harus antum dan antunna sampaikan kepada mereka, karena mereka masih pemula. Sedangkan yang sekarang sedang kita bahas itu sudah tingkat tinggi, level tinggi. Ya, makanya disebutkan di sini ada khilaf. Karena antum sudah paham sebelumnya, mengerti sebelumnya. Jadi ketika ada istilah tersebut itu tidak mubham lagi, tidak samar-samar lagi. Antum dan antunna sudah tahu dan paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah dipelajari. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya. Yaitu lafaz illa 12 fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Taqulu ja'ani 12 rajulan wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 rajulan. Jadi kecuali lafaz atau kalimat 12. Jadi ifna ini bisa ifnai, bisa juga ifna, bisa ifnai. Ya, jadi ada dua. Ya, ada 3 bacaan. Jadi ifna dengan alif panjang, ifnai itu dengan ya, Arabnya jer sama nasab. Nah, Allahu a'lam bissawab. Wa innama lam astathni hadha min itlaqi qawli wa akhwatihi li annani sa'adhkur fima ba'du anna ithnaini wa ithnataini yu'raban i'rab al-muthanna mutlaqan wa in rukkiba. Jadi kalimat ithnai ini i'rabnya seperti i'rab isim muthanna secara mutlak walaupun keduanya itu terkit, tersusun. Ya, a'dad al-murakkab. Jadi semuanya mabni dari 11 sampai 19 semuanya mabni dengan fathah kecuali kalimat atau bilangan 12. Allahu a'lam bissawab. Dan ikhwan dan akhwat, sampai di sini sebelum kita akhiri, antum ada pertanyaan? Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz, ana izin bertanya yang hitungan 1 dan 2 tadi kan ada hadza baitun wahidun. Nah, ada mubtada baitun khobarna. Wahidun ini apakah sebagai naatnya Ustaz untuk hitungan 1 dan 2? Nah, Dan itu bisa kita sebut sebagai na'am. Ya, jadi kita bisa mengatakan hadza baitun, sebenarnya cukup. Jadi ini satu rumah. Ya. Namun kalau kita juga mengatakan hadza baitun wahid, ya ini satu rumah, ini juga boleh. Nah, wahid bisa kita katakan sebagai na'am. Wallahu a'lam bissawab. Apaan Ustaz mau nanya Fadhal. untuk yang tadi Ustaz isim jamak Anissa kan tidak ada mufradnya Ustaz. Nah, Kalau kaum dia termasuk Ustaz isim jamak Ustaz. dan kaum termasuk isim jamak juga. Oh. Makna aja Ustaz ya. Nah, Syukran Ustaz. afwan. Tayyib. Kalau kaum itu isim jamak, yang benar apa ikhwan? Hadza qaumun atau haula'i qaumun? Nah, ikhwan.
Nah, sampean jangan diam. Sedang berpikir ya, Ikhwan, sedang berpikir berarti. Tapi jangan lama-lama pikirnya. Ini udah habis ini. Ikhwan, yang benar apa? Hadza qaumun atau haula'i qaumun. Nah, Haula'i qaumun Ustaz. Haula'i. haula'i qaumun. Ikhwan, ada yang lain? Sebelumnya saya nanya dulu, kalau aqwamun itu bukan zamannya dari kaum Ustaz ya? Aqwam itu dia dimasukkan dalam kategori isim jamak. Ya. Kalau misalnya disebutkan mufrad, ya, artinya kaum. Kaum itu satu apa banyak, Ikhwan? Banyak Ustaz. Banyak. Baik. Jadi apa? Hadza qaumun atau haula'i qaumun? Haula'i qaumun Ustaz. Baik. Kalau termasuk umatun juga sama Ustaz. Naam, sama. Akhwat. Kalau surat di Al-Qur'an haula'i qaumun mujrimun. Haula'i qaumun. Baik, berarti hadza qaumun khata ya. Ikhwan. Nah, akhwat, Iwan sudah ya. Ana Ustaz, bertanya. Nah, tafadhal, apa? Tafadhal. Ada yang mau bertanya? Tafadhal. Nah, sebelumnya tadi, yang sahih haula'i qaumun. Haula qaumun. Nah. Baik. Tafadhal, ada pertanyaan? Akhwat. Itu nggak ada mufradnya, tapi kalau unsa Ustaz. Unsa. Unsa itu dia mufrad. Ya, unsa itu mufrad. Jamaknya unus atau anais. Kalau insanun sama an-nasu itu apa jamak dari insanun Ustaz? Sebentar ya, apa namanya harus. Unsa itu dia apa namanya? Mufrad, jamaknya inasun. Ya, inasun. Inasun. Kemudian aku namanya harus apa tadi? Insanun sama an-nasu. Tapi Saya satu-satu. Ini yang ada jadi pusing ini banyak sekali ini. Satu-satu. Ikhwan tadi aku namanya Arso. Nah, aku namanya Arso. Insanun mufradnya dan an-nasu itu apa jamaknya Ustaz? Tapi dari segi lafadznya kok berbeda itu. Oh iya. Apakah nasu itu isim jamak itu? Nah, nas itu isim jamak ya, isim jamak. Ustaz. Afwan. Nah, akhwat, tadi apa lagi? Setelah itu kita selesaikan. Akhwat. Wes. Ana tuh nggak paham. Kalau mar'ah imro'at. Kalau nisa anak nggak tahu. Anak pikir itu apa unsa itu. Kayak gitu. Artinya sama-sama perempuan begitu Ustaz. Tayyib. Ahsan. Nah, tayyib. Imro'atun ini adalah
isim mufrad yang dia tidak memiliki jamak. Dia memiliki isim mutsanna, imra'atun, imra'atani, namun tidak ada jamaknya. Jadi imra'atun ya imra'atun, itu yang pertama. Yang kedua, nisa ini adalah isim jamak, yaitu kalimat yang dia menunjukkan jamak namun tidak memiliki isim mufrad. Nah, makanya bedakan antara jamak dengan ismul jamak. Kalau jamak dia itu memiliki mufrad. Contoh kutubun, ini namanya jamak. Mufradnya kitabun, buyutun, ini namanya jamak. Mufradnya baitun. Sedangkan ismul jamak yaitu sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua, ya, dan dia tidak memiliki isim mufrad. Allahu a'lam bissawab. Tamam ikhwan dan akhwat? Insyaallah Jelas ya? mafhum Ustaz. Syukran jazilan. Jazakallahu khairan. Afwan wa iyyak. Baik, tamam ikhwan, barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Nakhtatim an hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.